Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2585 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu, maka dunia tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Haleluya. Perhatikan, kasih Yesus bagi kita yang sangat-sangat besar buat saudara dan saya, sehingga Yesus menyerahkan hidupnya. Dia rela mati untuk kita. Kematiannya adalah bukti begitu besarnya kasihnya untuk kita, sehingga dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Yesus rela mati untuk kita. Saudara, semua Yesus lakukan karena kasihnya yang begitu besar buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bagaimana penderitaan Yesus sebelum Yesus mati. Tuhan Yesus sangat-sangat menderita. Tuhan Yesus bisa saja menyangkal kita ketika Yesus disiksa, ketika Yesus dipukul, diludahi, ditelanjangi, dianiaya sampai mati. Tuhan Yesus bisa saja menyangkali kita waktu Yesus menderita. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Tuhan Yesus rela menderita untuk kita karena kasihnya yang begitu besar buat kita semua umat manusia. Haleluya. Tuhan Yesus telah membuktikan kasihnya yang begitu besar kepada kita. Tuhan Yesus membuktikan dengan cara dia rela mati untuk kita. Haleluya. Pelajaran yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan mau kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan.
Haleluya. Saudara perhatikan ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih kita kepada Tuhan akan diuji. Ujian yang pertama, penindasan. Dan penindasan ini akan datang kepada orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budinya. Mereka akan ditindas oleh orang-orang terdekat dari keluarga mereka. Mereka akan dikucilkan. Mereka akan mengalami ketidakadilan. Mereka tidak akan mendapatkan harta warisan. Mereka ditindas dari baik fisik maupun batin mereka. Kalau saudara kuat, saudara akan diuji dengan kesesakan. Kesesakan ini artinya saudara ini benar-benar tekanan batin yang membuat saudara sesak. Yang membuat saudara itu mengalami satu tekanan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya dalam hal kesesakan ini bicara dari tekanan orang-orang terdekat. Karena saudara lebih memilih untuk ikut Yesus, akhirnya ada satu pilihan. Ikut Yesus berarti keluar dari rumah, tidak lagi diakui sebagai anggota keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia tetap akan memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saudara berhasil melewati kesesakan, saudara akan mengalami penganiayaan yang berikut apa? Penganiayaan. Saudara akan dipukul, dilempar, mengalami penganiayaan secara fisik. Saudara mungkin akan babak belur. Saudara mungkin akan dihajar massa karena kasih saudara kepada Tuhan, sehingga orang-orang di luar iman, yaitu mungkin anggota keluarga saudara, anggota masyarakat, yang membuat mereka panas hati, geram, dan menganiaya saudara. Tapi saya mau katakan, saudara harus tetap bertahan dalam iman percaya saudara kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, setelah saudara melewati penganiayaan, saudara akan diuji. Ujian berikut apa? Kelaparan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin keluarga besarmu akan meng-cut semua pendapatan-pendapatanmu. Mungkin juga saudara tidak akan mendapatkan harta warisan. Saudara tidak akan diberikan uang jajan dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendengar ada banyak sekali orang menyangkal iman mereka kepada Yesus Kristus Tuhan karena lapar. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Yakub dan Esau. Saudara perhatikan, Esau karena lapar, dia menjual hak kesulungannya. Artinya, dia menyangkali kesulungannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengalami fase di mana saudara mengalami kesulitan perekonomian sampai mau makan saja tidak punya uang, saudara tetap bertahan dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Di saat saudara lapar, anggaplah saudara sedang puasa. Amin. Saya yakin dan percaya kalau saudara puasa, saudara akan punya kuasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai karena masalah perut, akhirnya saudara menyangkal iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendengar kantong-kantong Kristen sekarang diserang oleh agama-agama seberang. Serangan mereka apa saudara? Membawa sembako, membawa mie, membawa beras,
kepada orang-orang yang ada di daerah yang kelaparan. Akhirnya apa saudara? Karena mereka diberi makan, mereka menyangkal iman mereka. Mereka meninggalkan Yesus karena mereka mendapat bantuan. Akhirnya apa saudara? Mereka meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertahanlah, tetap kuat imanmu. Sekalipun mungkin masalah perut sudah tidak bisa lagi toleransi saudara, tapi tetaplah bertahan. Saya yakin dan percaya orang yang tetap kuat bertahan di dalam iman percayanya kepada Kristus Yesus Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Amin. Pasti Tuhan akan kirim orang untuk tolong memberi saudara makanan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jual imanmu hanya karena masalah perut. Tetap bertahan. Amin. Tetap kuat. Haleluya. Saudara, ketika saudara berhasil melewati kelaparan, apakah sudah selesai? Tidak, saudara. Saudara akan mengalami di mana saudara akan mengalami ketelanjangan. Ketelanjangan di sini artinya saudara akan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang karena malu akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara jangan malu. Kalau saudara orang percaya, karena saudara orang Kristen, nggak perlu malu. Karena apa saudara? Karena kita beriman dan percaya kepada Allah yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malu mengakui Yesus di depan banyak orang. Tapi saudara, kenyataannya banyak orang malu. Memberitakan Injil juga nggak berani, malu saudara. Padahal kita harusnya bangga. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan karena saudara dipermalukan, saudara kehilangan harga diri, akhirnya apa saudara? Saudara meninggalkan iman saudara. Tetap bertahan, tetap kuat. Setelah saudara melewati fase ketelanjangan, apakah sudah selesai? Belum saudara, ada bahaya di sana. Saudara mungkin akan diteror, saudara mungkin akan diperlakukan dengan hal-hal yang tidak baik. Saudara mungkin akan disabotase, saudara akan mengalami hal-hal yang tidak adil dalam kehidupan saudara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuat, tetap bertahan dalam iman percaya saudara kepada Kristus. Apakah sudah selesai? Tidak, ada pedang. Artinya ini mengancam nyawa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Walaupun mungkin pedang sudah di leher kita, tapi tetaplah setia pada imanmu. Karena apa saudara? Keyakinanmu, imanmu itu iman yang menyelamatkan. Amin. Jadi sekalipun saudara mungkin nyawa saudara melayang, tapi saudara mati tidak sia-sia. Saudara mati pasti masuk surga. Amin. Daripada saudara senang-senang di dunia, aman-aman di dunia, tapi mati binasa, masuk neraka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya membuktikan kasih kita kepada Tuhan melewati semua ujian-ujian yang berat tadi. Tuhan mau saudara dan saya membuktikan kasih saudara di hadapan Tuhan. Yang kedua, sebagaimana Tuhan Yesus rela mati karena kasih-Nya kepada kita, kita yang mengasihi Tuhan juga harus memberi hidup kita kepada Tuhan. Sudah perhatikan ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, posisi kita karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, siap atau tidak siap, ya kita harus siap mati. Berbanggalah saudara dan saya kalau kita mati, tetap di dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara mati sebagai seorang pengkhianat yang meninggalkan Tuhan, lalu saudara mati binasa, mati masuk neraka.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus, dia rela mati, demikian juga dengan kita. Kalaupun Tuhan panggil kita dengan cara mungkin kita dimasa karena iman kita, kita dilempari sama seperti Stefanus karena iman kita, kita mungkin dibunuh sama seperti para rasul karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara tidak perlu galau, saudara tidak perlu bersedih hati, saudara harusnya bangga karena saudara mengalami satu penderitaan, penganiayaan yang hebat karena iman saudara. Sudah pasti saudara diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus mati karena kasih-Nya kepada kita. Saya berdoa, kita semua, kalaupun dipanggil Tuhan, kita semua dalam keadaan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, tetap bertahan dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematian sebagai tanda kemenangan atas maut, demikian juga dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, pasti keluar menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Ayat 37. Sudah perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus mati, hari yang ketiga dia bangkit dari kematian sebagai tanda kemenangan atas maut. Amin. Demikian juga dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Dia akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Saudara dan saya harus punya mental juara, mental pemenang. Amin. Saudara, saya pernah nonton di YouTube, ada seorang petinju yang dipukul 3 kali, saudara, jatuh di ring tinju. 3 kali jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dia menyerah? Tidak. Dia bangkit. Dan dia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Dan hasil dari pertandingan itu, orang yang merobohkan dia 3 kali justru di KO sama orang yang 3 kali dia jatuhkan di kanvas ring. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin juga pernah lihat pertandingan KKJ dan Randy Pangalila. Saudara yang dikasihi Tuhan, Randy Pangalila di ronde pertama dihajar habis-habisan. Berapa kali dia tumbang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi pada akhir pertandingan itu, Randy Pangalila berhasil meng-KO KKJ yang beberapa kali merobohkan Randy Pangalila. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah contoh mental seorang yang lebih dari orang-orang yang menang. Kalaupun sempat roboh, jatuh, sempat bangkrut, sempat habis-habisan, saudara jangan menyerah. Tetap bangkit, tetap terus berjuang. Kalahkan musuh-musuh saudara. Amin. Tapi kalau saudara mental pecundang, saudara, sekali pukul mungkin belum kena pukulannya saudara, saudara roboh, saudara. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Makanya di saat kita mengalami satu pergumulan, persoalan yang begitu berat, kita mengalami tekanan yang luar biasa dalam kehidupan kita, kita harus bangkit. Amin. Kita harus bangkit dan terus berjuang. Dan kita akan melihat pada akhir dari pertandingan hidup kita, kitalah yang akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan mau kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Jangan hanya dari pengakuan mulut saudara. Tapi Tuhan mau saudara buktikan. Saudara sungguh-sungguh atau setengah sungguh-sungguh tidak serius mengasihi Tuhan, atau saudara serius dengan Tuhan. Yang kedua, saudara,
Sebagaimana Tuhan Yesus rela mati karena kasih-Nya kepada kita, kita yang mengasihi Tuhan juga harus memberi hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, sebagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematian sebagai tanda kemenangan atas maut, demikian juga dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sungguh sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.